wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-safi wa khalilu addal amanah wa nasuha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang ma'ani ya. Fokusnya kalau di Al-Bayan kita fokus kepada upaya untuk melakukan imajinasi dan visualisasi. Di ma'ani kita fokus kepada mukhatab atau kepada siapa yang kita ajak bicara, audiennya yang menjadi fokus kita. Jadi kita berupaya untuk mencurahkan perhatian kepada audien ya. Dan itu yang harus kita tangkap maknanya. Serta nanti kita akan melihat bagaimana cara Al-Quran menghadapi audien-audien yang berbeda. Misalnya audien yang tidak punya pengetahuan apa-apa, bagaimana polanya Al-Quran. Bagaimana kalau menghadapi audien yang meragukan, yang masih di tengah-tengah antara percaya atau tidak. Bagaimana Al-Quran kalau berargumentasi dengan mereka yang mengingkari dan segala macamnya. Kalau kita fokus kepada itu, kita belajar makna. Oke, tidak panjang hari ini karena saya ada keperluan sedikit. Oke, kita langsung saja. Kita masuk ke kalam khobar sama kalam insya ya. Atau bisa cuma jumlah khobariyah atau jumlah insya'iyah. Kalam khobar itu statement of the fact atau statement of information. Sementara kalam insya, statement of emotion. Emotion kita atau statement yang digunakan untuk mengungkapkan emosi kita. Sementara kalam khobar, statement yang kita pakai untuk mengungkapkan informasi atau fakta. Itu bahasa sederhananya. Perbedaannya, misalnya kita lihat kata yang paling menarik di dalam suratul Fatihah, kata Alhamdulillahirabbil alamin. Ada banyak kata yang kita pikirkan dari redaksi kata hamdalah. Quran misalnya memilih kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padahal kita dapati di dalam Al-Quran atau di dalam kalimat yang sering kita kenal, ada banyak bentuknya. Misalnya ada bentuk hamdan lillah, ada bentuk innal hamdalillah, ada bentuk nahmadullah, ada bentuk walillahil ham, ada bentuk apa mana? Sudah habis ya? Alhamdulillah. Jadi ada minimal ada 5 yang kita ketahui ya. Yang pertama kita ada hamdan lillah, ada innal hamdalillah, ada alhamdulillah, ada walillahil ham, ada nahmadullah. Oke, ada 5. Pengungkapan ini kalau kita perhatikan, kalau kita tidak sensitif, tentu kita tidak akan memberikan perhatian yang serius karena secara general maknanya sebenarnya sama. Hamdanillah, pujian bagi Allah SWT, untuk Allah SWT. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian hanya untuk Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah SWT. Nahmadullah, kami memuji Allah SWT. Walillahil hamd, dan hanya bagi Allah alhamd. Sama aja toh ya. Tetapi kalau kita perhatikan ada beberapa hal yang berbeda. Yang pertama, kita ngelihat dulu kenapa Allah menggunakan, apa bedanya alhamdulillah dengan hamdanillah. Oke. Seperti pada surat Al-Ghasyiyah misalnya, wujuhun yauma idzin khashi'ah, bukan al-wujuh yauma idzin khashi'ah. Alnya fungsinya untuk nginclude segala macamnya, membikin semuanya. Kalau tanpa al maknanya some, kalau dikasih al maknanya jadi all, gampangannya. Jadi kalau kita bilang hamdanillah, some praises belong to Allah SWT.
Tapi kalau kita bilang alhamdulillah, all praises belong to Allah SWT. All praise and thanks are due to Allah SWT. Yang pertama, kalau kita bandingkan dengan kata hamdan. Kalau kita bilang nahmadullah, kita menggunakan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah maknanya temporer. Ya, karena dia terikat oleh waktu. Nahmadullah, kami memuji Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Right now. Tapi masa yang lalu kita belum memuji Allah karena kita menyatakan nahmadullah. Oke? Sementara kalau kita bilang alhamdulillah, yang pertama, yang kedua, nahmadullah itu kalau jumlah fi'liyah butuh subjek untuk memuji. Ya, tidak akan bisa difahami kalau tidak ada subjeknya. Nahmadullah, kami memuji Allah SWT. Jadi kalau nggak ada subjeknya, nggak jadi terpuji. Itulah. Satu, selain dia temporer, dia membutuhkan orang yang memuji. Yeah. Perbedaannya dengan jumlah ismiyah adalah, jumlah ismiyah itu satu, tidak menjelaskan subjek. Yang kedua, dan bahkan tidak membutuhkan subjek untuk melakukan perbuatan itu. Jadi misalnya alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Siapa yang melakukan pujian? Boleh jadi semua makhluk Allah SWT melakukan pujian. Makna yang pertama. Yang kedua, boleh jadi meskipun tidak ada siapapun, Allah tetap terpuji. Jadi jumlah ismiyah itu tidak membutuhkan ada atau tidak adanya orang yang memuji, karena Allah dengan sendirinya sudah terpuji. Gitu. Itu salah satu fungsi penggunaannya, mengapa menggunakan alhamdulillah. Oke. Itu kalau kita kaitkan dengan kalimat hamdalillah. Sekarang kita kaitkan dengan kata innal hamdalillah. Kenapa Quran tidak menggunakan kata innal hamdalillah tapi menggunakan kata alhamdulillah? Kan keren juga. Innal hamdalillah. Kan keren dah. Ya. Kenapa kok alhamdulillah? Oke. Innal hamdalillah memastikan kalimat itu adalah khobar. Khobariyah. Dia jumlahnya jumlah khobariyah. Dia kalimatnya kalimat khobariyah. Nggak bisa insya'iyah. Kalau Anda menyatakan sesungguhnya segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kamu sedang memberikan informasi kepada orang bahwa segala bentuk pujian dan segala rasa kesyukuran itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya kalau kita menyatakan alhamdulillah, menariknya dia bisa dua-duanya. Dia bisa khobari, dan dia juga bisa insya'i, tergantung konteks. Itu menariknya. Ya. Nah, kita akan melihat salah satu contoh dari khobari dulu. Oke. Nanti kita teruskan yang alhamdulillah setelah kita jelasin dulu yang khobari. Yang pertama, jumlah khobariyah atau kalam khobar. Yang khobariyah ini dibagi jadi 3 kalau kita melihat dari audiennya atau mukhatabnya. 1, untuk orang yang tidak punya prior knowledge, tidak punya pengetahuan sebelumnya. Jadi benar-benar dia ini nggak punya apa-apa. Jadi lawan bicara kita ini kita nggak tahu, dia mungkin nggak tahu apa-apa informasi. Jadi kita fungsinya untuk agar dia tahu. Ya. Cirinya kalau statement itu difungsikan hanya untuk memberitahu, maka tidak diberikan penguatan. Wa ilahukum ilahu wahid misalnya. Dan ilah kalian semuanya adalah ilah yang satu. Anda lihat sekarang, ada penguatan? Nggak ada penguatan sama sekali. Ilahukum ilahu wahid. Ini kalam khobar yang ibtidai istilahnya. Ibtidai ini dia audiennya tidak punya prior knowledge, tidak punya pengetahuan sebelumnya.
Dan kamu juga nggak punya efeknya apa orang ini dia menolak atau meragukan, nggak ada. Wong dia belum tahu apa-apa. Ya, karena itu cirinya dia membuang huruf taukid. Tidak ada taukidnya. Banyak di Al-Quran. Ata amrullah fala tasta'jilu. Misalnya. Banyaklah semua kalimat yang tidak ada penekanannya. Ya. Atau kalau contoh misalnya tiba-tiba saya bilang mahrus, misalnya abuka maril, bapakmu sakit. Oh jangan, Nek Maruz atau enggak, kemarin saya pulang. Nah itu berarti bukan ibtidai. Misalnya saya bilang contohnya apalah? Ya misalnya kalimat yang enggak ada, misalnya kalimat abuka mariyudun, itu enggak ada penguatan apa-apa. Nah namanya ini kalam khobar yang ibtidai, nomor pertama. Yang kedua, kalau audiennya ragu-ragu, meragukan omongan kita, cirinya ditambahi inna di depan. Jadi kalau setiap Anda nanti mendapatkan kalimat yang menggunakan huruf taukid, ya, satu, ya, tidak lebih dari satu, biasanya disebut dengan kalimat khobar yang disebut dengan tolabi, ya. Kalam khobar yang sifatnya tolabi. Jadi dia cuman misalnya innal insa, bukan itu. Apa contohnya? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Misalnya apa lagi? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajruhum 'inda rabbihim. Nah, itu berarti talabi. Fungsinya kalau dikasih inna agar orang yang ragu-ragu hilang keraguannya. Jadi fungsi inna di situ fungsinya adalah liizalatish syak, dia ngilangin keraguan. Ya. Jadi kita kalau mau, jadi caranya orang untuk mengusir keraguan dikasih huruf taukid satu. Nah, yang paling sangat kalau audien itu menentang, maka caranya kalau orang-orang dulu itu menggunakan lebih dari satu huruf taukid. Bisa misalnya bisa ditambahi satu, bisa ditambahi inna atau anna satu, bisa ditambahi lamul ibtida, bisa ditambahi lam taukid atau mubtada, bisa ditambahi huruf qasam, wallahi tallahi billahi, bisa ditambahi huruf tanbih, ala, ya, ala, bisa ditambahi apalagi nun taukid, saqilah atau khafifah, lanakunan minal khosirin, lanakunanna minal khosirin misalnya. Itu sudah jelas kalau lanakunanna sudah ada berapa berarti itu, ada lamnya, ada nunnya, berarti ini ingkari, berarti ingkari, khobar yang ingkari karena lebih dari satu penguatannya. Semakin penguatan berarti audiennya semakin ingkar. Fungsinya untuk apa? Ini untuk memperkuat kita memahami ayat, ya. Jadi bayangan kita kalau dimaknani satu, kita akan tahu audien meskipun kita belum membaca kitab sirah. Ngono hebatnya itu. Kalau Anda jeli. Jadi nanti begitu sampean ketemu ayat, sampean kira-kira ini, oh ini Mekah. Ini nadanya kok banyak banget ya huruf taukidnya. Berarti ini sangat ingkar. Ini bisa nebak kira-kira berarti di periode Mekah kapan? Mekah akhir ini pasti. Itu caranya. Jadi itu akan membantu kita melakukan pemaknaan. Salah satunya. Jadi kita sudah seakan-akan menemukan konteksnya di situ. Itulah mengapa seperti rumusan kemarin kenapa misalnya Ar-Rahman itu dianggap oleh para mufassir sebagai Mekah akhir, karena pengulangan kalimat dengan banyak kali sebagaimana di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbika tukadziban, fabi ayyi ala rabbika tukadziban, fabi ayyi ala rabbika tukadziban, itu bentuk ingkari gitu. Karena yang mana lagi, how much ungrateful, ya, would you be, how much,
ungrateful would you be, dan segala macamnya. Nah, itu pasti hampir bisa dipastikan muncul di Makkah pertengahan, di Makkah akhir, karena kalimatnya yang keras ya. Nanti kita bisa lihat innal insana lafi khusrin, innal insana lafi kanud. Wah, itu mesti kalau misalnya bukan Makkah akhir, pasti ini audiennya spesifik dan sangat mengingkar. Ini bukan orang yang meragukan, tapi mengingkari poinnya. Nah, kita bisa melebarkan pemaknaan dari sana. Dan kita bisa menikmati gayanya Al-Quran, kapan dia memberikan penguatan makin lebih. Mudahnya adalah semakin banyak penguatan, semakin ingkar. Nah, kalau mau disederhanakan gitu, kalau sampai tidak mau ngafalin ini tolak ibtidai, tolabi, atau seruat begitu, rumus sederhananya, semakin banyak penguatan, berarti semakin tinggi pengingkaran. Wes itu dok rumusnya. Untuk khabar ya, untuk kalam khabar. Pokoknya semakin banyak taukidnya, ya berarti semakin pengingkaran. Dan itu logika ya. Anda tentu akan menggunakan segudang penguatan kalau Anda berhadapan dengan orang yang mengingkari. Kamu nyuri ya? Enggak. Yang benar kamu nyuri ya? Wallahi saya tidak nyuri. Yang benar saya melihat kamu kemarin, wallahi. Dan kita ulang lagi, wallahi, billahi, tallahi, saya tidak mencuri. Wah, terus kamu kan, maka dia semakin banyak. Karena fungsi taukid untuk meneguhkan. Ya, ini menjadi sangat wajar, Makanya kalau kita mendapati seperti waktu kita mentadabburi surat Yusuf, ya, wa inna lahu lanasihun, wa inna lahu. Nah, bayangin, dia menempatkan bapaknya sebagai orang yang mengingkari dia. Bayangin ya, bukan orang yang meragukan, mengingkari. Dari mana kita bisa tahu? Jadi bahasa itu mengcapture ruhaninya dan emosinya orang itu. Itu yang menarik ya. Itu yang menarik. Jadi seakan-akan kita bisa tahu bagaimana yang terjadi di dalam hatinya orang itu. Ini dia sudah tidak ragu, dia mengingkari. Ya, dan segala macamnya. Itu poinnya. Kembali lagi sekarang ke Fatihah, ke Alhamdulillah. Berarti kata innal hamdalillah dia kalam khabar. Kalau Anda maksudkan innal hamdalillah, berarti audiennya siapa ini? Berarti orang yang agak ragu-ragu, sehingga you butuh penguatan. Innal hamdalillah. You jangan ragu, jangan kamu kira praise atau pujian itu bukan hanya untuk Allah. Pujian itu hanya untuk Allah. Nah, karena itu ditambahi innal hamdalillah. Innal hamdalillah. Lah, kalau Anda seorang khatib berdiri di mimbar dan menyatakan innal hamdalillah, jelas-jelas kamu sedang memberikan informasi, ya tak? Karena itu dia khabari. Karena itu Anda khabari. Lah, yang menarik begitu Anda ngomong alhamdulillah, dia bisa dua. Tergantung konteks. Kalau Anda menjadi khatib, terus kemudian menyatakan alhamdulillah, alhamdulillahi, berarti khabar. Karena kamu sedang memberitahu kepada jamaah, para jamaah semuanya, seakan-akan, saya kasih tahu kalian, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, allati tatibus shalihat, misalnya. Karena kita memberikan informasi. Tetapi yang menarik, jadi selesai kita ya bahas khabari, kita sekarang pindah ke ke insya. Insya itu emosi, bukan kalimat yang dimaksudkan untuk menjelaskan fakta, tapi kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan emosi kita. Sekarang kalau kamu misalnya mengambil mata kuliah saya, terus kamu datang ke kantor saya, atau saya pertama di kelas, alhamdulillah ujian telah selesai, bukan gitulah, misalnya kemudian kamu datang ke kantor saya dan kamu tanya, Ustadz, saya mau tanya tentang nilai hasil akhir dari ujian mata kuliah A misalnya.
Saya beritahu Ustaz dapat berapa. Oke, saya bukakan. Kamu dapat A. Terus kamu bilang, Alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa kamu ngasih informasi sama saya? Pak Yahya, ketahuilah sesungguhnya segala puji itu untuk Allah. Apa begitu? Enggak deh. Itu namanya insya'i. Jadi kalimat itu mengekspresikan emosimu. Itu. Tapi kamu tidak akan ngomong di depan saya kemudian kamu dapat innal hamdalillah. Tidak begitu. Karena kalau innal hamda mesti dia khobari. Gitu. Tidak bisa innal hamdalillah itu menjadi insya'i gitu. Karena ada inna. Tapi alhamdulillah dia bisa dua-duanya tergantung konteks. Saat kamu menjadi khotib, alhamdulillah menjadi khobari. Saat kamu ditelepon oleh ibumu, do alhamdulillah do ibu katene sido umroh. Besok ibu alhamdulillah. Insya'i khobari. Insya'i, gitu maksudnya. Makanya saat kamu berdiri sebagai khotib, alhamdulillahmu itu menjadi khobari. Tapi saat kamu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kamu baca Fatihah, alhamdulillahmu bisa menjadi pasti insya'i, jangan khobari. Allah, kamu tidak membutuhkan ngasih kabar sama Allah. Allah ketahui ya, segala puji, bukan begitu. Karena itu emosi sebenarnya. Itu yang menarik. Jadi kita ini membacanya juga harus merupakan bagian dari ungkapan jiwa kita, ungkapan ruhani kita. Masuk kan ngomong, saya misalnya hari ini kita akan menjelaskan struktur kata I love you. Khobari insya'i. Khobari lah. Saya menjelaskan struktur kata I love you. Tapi kalau saya bilang, hai, I love you. Itu duduk, itu berarti insya'i gitu. Kaifal hal? Kaifal hal insya'i. Karena itu menunjukkan concernmu, emosimu. Kayak begitu. Ya. Jadi, di insya' ini yang menarik kalau kita perhatikan. Kalimat seperti, dan banyak nanti di Al-Quranul Karim kalau kita renungkan itu, Masya Allah kalau kita pikirkan itu ya. Misalnya, Alhamdulillah. Jadi, begitu kita menyatakan Alhamdulillah, konteksnya bisa berbeda-beda. Tergantung. Anda bisa bikin dia sebagai khobar, Anda bisa bikin juga dia sebagai insya'i. Sebagai insya'. Dia sebagai statement of your emotion atau statement of your statement of the fact. Ya. Itu atau your information. Ini insya'. Maknanya menjadi kalau itu kamu sedang mengungkapkan rasa syukurmu, mengungkapkan rasa pujianmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam kata alham, di dalamnya ada kata apa? As-sana wal wasyukru. Ya, as-sana wasyukru. Dua-duanya ada. Dua-duanya ada di dalamnya. Benar ya kalau kita pikirkan ya. Kalau kamu melihat ke mengunjungi temanmu yang baru melahirkan dan anaknya lucu, kamu bilang, gemesnya, lucunya, itu praising or thanking? Praising lah, ya, praising. Dan tapi kalau kamu kemudian mendapatkan calon suami yang akhirnya kamu mendapatkan anak, kamu thanking, ya, alhamdulillah. Lah, alhamdulillah itu dua-duanya itu, Kamu sekaligus memuji Allah dan sekaligus kamu merasakan nikmat. Benar ya. Bisa jadi satu itu. Namanya alhamdulillah. Di apapun saja. Dan yang paling menarik, renungin kalimatnya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ini mengungkapkan seluruh pujian dan itu bukan statement of the fact, ya, bukan statement of information, tapi statement of emotion. Kenapa? Karena Rabbil Alamin. Karena Allah yang ngatur hidup kita. Masih ingat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam? Salah satu makna Rabb adalah mudabbir. Karena Allah yang ngatur kita. Dan Allah ngatur alam semesta.